Salam damai sejahtera dari kasih Tuhan. Saudara, RHI Renungan hari ini akan membahas satu tema yang penting, yaitu doa puasa bagi lansia. Doa puasa bagi lansia. Mengapa tema ini dianggap penting? Karena saudara, doa dan puasa itu tidak hanya untuk yang dewasa, bahkan anak-anak pun juga harus dilatih. Dan orang tua juga melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimana? Bukankah orang tua seringkali identik ya ini, apalagi yang sudah 90-an tahun, bahkan sekarang dalam usia orang kalau sudah 60 sudah dianggap tua. Ada masalah dengan pencernaan, ada masalah dengan penglihatan, ada masalah dengan pendengaran, ada masalah dengan otot-otot, organ dalam, dan seterusnya. Bagaimana? Apakah bisa kita melakukan doa dan puasa? Jawabnya bisa. Saya akan tunjukkan di dalam Alkitab bahwa doa puasa itu berlaku juga, bahkan ada di dalam kehidupan orang tua. Mari siapkan dirimu, dan saya Pendeta Lukas Eko Skoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, siap untuk mendampingi dalam RHI Renungan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita, amin. Saudara, setidak-tidaknya ada dua model orang tua. Setidak-tidaknya ada yang modelnya itu memang dia tidak bisa menerima kenyataan dan pikirannya negatif. Sudah tua, kesepian, anak-anak cucu jauh, sudah tidak berguna, tinggal menunggu antri mati katanya. Silakan. Lalu yang ada tiap hari hanya keluhan, ini penglihatan, ini bagaimana kaku-kaku, ini tidak bisa dengar dan seterusnya. Keluhan, bahkan maaf, kadang-kadang umpatan. Ada orang yang model itu, maka semakin tua dia semakin, maaf ya, bawel. Tapi ada orang tua model kedua. Orang tua yang menghayati secara positif. Ini adalah anugerah. Tidak setiap orang bisa sampai tua sepertiku. Maka hidupnya penuh syukur. Oh iya, tidak hanya orang, mobil, motor kalau tua tenaganya kurang. Maka ketika tenaganya berkurang, dia bersyukur. Ketika penglihatannya berkurang, dia bersyukur. Karena dulu pernah awas dan cermat. Begitu juga dengan pendengaran dan seterusnya. Orang tua model kedua, dia menerima dengan penuh syukur. Dia tidak mengeluh, tidak apalagi mengumpat, tidak. Dia menjalani sejauh mungkin. Kalau masih bisa diobati, diberi vitamin, dia lalui itu. Meskipun anak cucu jauh, dia mengerti itu. Dan dia nikmati hidupnya. Dan penuh sukacita, bukan kepedihan. Saya tidak tahu sejarah termasuk yang mana, atau nanti kalau tua termasuk yang mana. Saya akan memilih bagian yang kedua. Saya akan belajar menjadi orang tua yang meskipun penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, kemampuan tubuh berkurang, otot-otot kaku, organ dalam melemah, saya akan belajar untuk bersyukur. Kalau saya diberi waktu oleh Tuhan hidup sampai lanjut usia. Dan saya akan belajar untuk doa dan puasa. Doa puasa bagi lanjut usia atau Adi Yuswa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 36 sampai dengan 38. Lukas 2 ayat 36 sampai dengan 38 yang demikian sabdanya. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur
84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2, 36 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 84 tahun sudah termasuk orang yang lansia. Dan orang yang lansia usianya sudah banyak, biasanya cenderung pasif. Biasanya cenderung tidak memiliki aktivitas. Jangankan ibadah atau doa puasa, kadang-kadang ya duduk, paling nonton TV atau ya mungkin dengerin radio, atau kalau akrab ya media sosial barangkali ya. Tapi beda dengan yang kita baca tadi. Nabiah, seorang nabi perempuan, Hana, 84 tahun, dari suku Asher, anak keluarga Fanuel. Dia berbeda dengan lansia pada umumnya. Karena apa? Karena sekalipun sudah lansia, ia masih punya semangat. Ia masih punya aktivitas. Ia masih punya keyakinan kalau nyawa masih nempel di tubuh, maka aku masih bisa berbuat ini itu. Dan sebagai orang tua, yang dia lakukan adalah di rumah Allah, di bait Allah. Dan dia beribadah, dia berdoa, dia berpuasa. Saudara, beribadah, berdoa, dan berpuasa. Itu kegiatan rutin yang ia lakukan. Cukup? Belum. Karena apa? Karena dari ayat tadi kita tahu dia masih bersaksi. Saudara, ayat terakhir tadi ya, yang saya baca, ayat 38 dikatakan, dan pada ketika itu datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu. Dia bersaksi tentang Yesus yang masih balita, dan dia mengatakan tentang kelepasan, tentang keselamatan. Orang tua tapi masih bersaksi dengan caranya sendiri. Dia tidak cukup dengan ibadah pribadi, dengan doa dan puasa, tapi dia bersaksi. Saudara, ini menarik. Jadi doa puasa bagi orang tua harus dilakukan. Doa dan puasa bagi lansia harus ditindaklanjuti dengan semangat. Bahkan ditambah dengan satu poin lagi, yaitu bersaksi. Tentang juru selamat, yaitu Isa adalah Al-Masih, Yesus adalah Kristus, yaitu juru selamat. Mbah Hana melakukan itu. Coba ibu bapak atau mbah-mbah yang lain melakukan apa? Atau cuma pasif, menggerutu di rumah, tidur, nonton TV? Atau juga ada di sini ibadah harian, doa puasa, dan bersaksi dengan caranya? Ini masih ada pertanyaan. Lalu bagaimana caranya kehidupan doa puasa bagi lansia? Barangkali itu masih menjadi PR kita. Begini saudara, mari kita cermati. Kita tahu bahwa di dalam iman Kristen, puasa adalah sikap hati. Puasa adalah pertobatan. Puasa adalah membina relasi dengan Tuhan. Puasa adalah melakukan hal yang baik bagi kehidupan. Puasa di dalam iman Kristen tidak
merupakan cara untuk supaya kita masuk surga. Ya, enggak itu tujuan. Kenapa? Karena orang yang beriman Kristen itu sudah dijamin dia akan bersama dengan Sang Hakim Agung, Mesias, Isa Al-Masih untuk ke surga. Maka kalau ada orang yang beriman meninggal, dipasanglah tanda salib dan ada tulisan RIP, Rest in Peace, Rahayu ing Palreman, bersama Kristus di surga. Itu keyakinannya. Nah, karena itu saudara, puasa bagi lansia, bagi orang tua, bagi adiuswa, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tidak diatur makan jam sekian, lalu sahur jam sekian, buka jam sekian. Tidak. Di dalam kekristenan tidak itu. Saudara, kita sudah pernah bahas ya, bahwa iman Kristen itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran. Maka puasa di dalam Kristen adalah diatur sendiri secara personal, bagaimana aku mengendalikan diri. Bukan soal makan ini itu, tapi mengendalikan diri, mengatur diri. Bagi yang merokok, saya tidak mau komentar lebih lanjut, tapi saudara mestinya bisa membatasi, atau pada saat kita puasa, kita sama sekali tidak menyentuh itu barang. Oke? Bukan soal berapa jam, tapi memang kalau 40 hari, saudara tahu puasa Kristen 40 hari, ya berarti 40 hari kita tidak menyentuh itu barang rokok itu. Begitu juga tentang hal-hal lain, diatur sendiri. Kalau saudara memang kena diabetes mellitus ya, gula, overdosis gula, maka saudara memang baiknya mengatur diri supaya bisa seperti itu. Kenapa? Karena biasanya orang yang kena penyakit ini ada dua, penyakit itu turunan, atau yang kedua memang hobinya over. Gitu. Nah, ini saat yang tepat untuk mengatur diri. Saya jelaskan ini tidak berdasarkan Alkitab. Yang berdasarkan Alkitab adalah mengendalikan diri. Maka, kalau orang-orang beriman Kristen puasa, mestinya menunya lebih sederhana. Begitu juga dengan lansia. Jadi janganlah kalau kita puasa menjelang Paskah seperti ini, lalu kalau biasanya kita makan tempe, lalu kita jadi makan tahu tempe dan ayam dan seterusnya. Enggak. Lalu setelah itu kita masih harus bakso, bakmi, bakwan dan seterusnya. Enggak. Lalu masih ditambah dengan es krim, kolak dan seterusnya. Enggak. Puasa Kristen mengendalikan diri. Tentu apa yang dimakan atau diminum, kalau biasanya begini, ini di bawahnya. Kalau biasanya belanja sekian rupiah, kalau kita puasa belanjanya jadi sekian. Nah, ini bedanya dengan yang lain. Yang lain kalau belanjanya sekian, kalau pas puasa jadi sekian. Dan itu tidak apa-apa. Itu setiap orang punya tradisi masing-masing. Tapi sebagai iman Kristen, tidak. Kalau biasanya segini you punya pengeluaran, kita punya belanja, maka jadi turun. Oleh sebab itu, bagi lansia, puasanya tidak soal. Pak, saya mah tidak soal, diaturlah. Berapa kali makan? Makan 3 kali ya tidak masalah. Tapi diaturlah supaya mengendalikan diri. Jumlahnya mungkin dikurangi, misalnya. Jadi, yang dipentingkan kalau lansia puasa bagi lansia adalah bagaimana memperkuat relasi dengan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh punya kerendahan hati dan memohon kekuatan, permohonan, pengampunan dosa, dan penyertaan Tuhan. Tapi yang tidak kalah penting, seperti tadi disebut di Alkitab, puasa bagi lansia adalah bersaksi tentang keselamatan yang sejati. Bersaksi pada orang-orang di sekitarnya dan berbagai cara, termasuk dengan anak cucu dan seterusnya. Saudaraku, dari Lukas 2, 36 sampai 38, kita menemukan bahwa ternyata ada warga usia lanjut atau adiuswa atau lansia itu yang tekun berpuasa, berdoa, berpuasa dan beribadah dan menyampaikan sukacita tentang Yesus. Ditulis di Lukas 2, 36, 38. Nah, semoga Bapak Ibu, mbah-mbah itu
itu juga lakukan seperti Mbah Hana itu. Atau semoga saudara yang masih cukup muda, yang nanti juga jadi mbah, siapkan diri untuk meniru seperti ini, Ibu Hana ini. Jadi meskipun makin tua, tetap semangat. Meskipun makin tua, tetap beribadah. Meskipun makin tua, tetap doa dan puasa. Dan meskipun makin tua, tetap bersaksi tentang Tuhan Yesus. Itu yang penting. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semoga uraian tentang doa dan puasa bagi lansia ini menjadikan inspirasi buat ibu, bapak, dan saudara, baik yang sudah lansia maupun calon lansia, ya, calon lansia. Dan mari kita mohon tuntunan Tuhan supaya kita diberkati, makin tua tetap sehat, makin tua tetap semangat, makin tua tetap beribadah, makin tua doa puasa, dan yang terakhir, makin tua tetap melayani Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu menjalani hidup, bahkan memohon berkat-Mu sehingga makin bertambah menjadi semakin tua hingga lansia, dan tetap produktif, tetap bersemangat, tetap beribadah, doa, puasa, dan bersaksi seperti Ibu Hana atau Mbah Hana. Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu untuk para lansia, para adiuswa. Semoga mereka tetap diberi semangat meskipun kadang memang merasakan kesepian, meskipun sering juga merasakan kondisi fisik yang melemah, tapi kami tidak menjadi lemah. Kami akan tetap semangat dan iman kami semakin kuat. Tolonglah ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.